Episode 11. Kevin pergi ke kamar mandi. Dia meninggalkan istrinya yang menangis terseduh-seduh. Menik berusaha untuk bangun dari tempat tidur. Dia mengambilkan pakaian suaminya dan meletakkan di atas kasur. Kevin telah selesai mandi. Dia melihat pakaiannya ada di tempat tidur. Dia melemparkan pakaian yang diambilkan Menik ke sofa. Dia memilih mengambil pakaiannya sendiri. Menik kembali menangis. Dia menahan isak tangisnya. Menik memiringkan tubuhnya ke arah lain. Dia tidak mau suaminya tahu kalau dia sedang menangis. Kevin membaringkan tubuhnya di kasur. Dia membelakangi istrinya. Biasanya setiap malam Kevin selalu mencium istrinya dan tidur saling berpelukan. Tapi malam itu berbeda. Mereka tidur dengan saling membelakangi. Menik terus saja menangis, sedangkan Kevin masih marah atas sikap istrinya. Pagi hari, sang surya sudah muncul di peraduannya. Kilau indahnya menyinari jagat raya. Ziko dan Zira terbangun karena ada tangisan dari ketiga bayi mungilnya. Tangisan yang saling bersahut-sahutan. "Sayang, kenapa anak bayi kalau menangis selalu oek-oek?" tanya Ziko sambil memperagakan tangisan bayinya. "Karena kalau hahaha tertawa," ucap Zira sambil menyusui anaknya. "Kalau anak kita lahir seperti itu, aku pun takut," ucap Ziko. "Sayang, apa setiap anak selalu seperti ini?" tanya Ziko lagi. "Ada yang beda," jawab Zira. "Apa?" tanya Ziko. "Anak kucing," jawab Zira asal. Kalau anak kucing aku pun tahu. "Papa pergi mandi dulu ya sayang," ucap Ziko pamit kepada ketiga bayi kembarnya. Badan Menik terasa berat, tubuhnya sakit semua. Sakitnya terasa ketika malam hari. Dan pagi itu dia tetap berusaha bangun lebih dulu dari suaminya. Dengan susah payah Menik jalan tertatih-tatih ke kamar mandi. Kevin mendengar ada suara pintu yang ditutup. Dia langsung bangun dari tempat tidur dan membawa pakaian kerjanya ke kamar mandi tamu. Kevin mandi lebih cepat dari istrinya. Setelah selesai, dia langsung pergi menuju rumah sakit. Tidak ada sapaan atau pamit yang dilakukannya ketika mau pergi. "Apa Kevin sudah pergi?" gumam Menik. Mendengar ada suara mobil, Menik mengintip dari jendela. "Apa sebenci itu kamu kepadaku?" gumam Menik menangis kembali. Matanya sembab karena seharian menangis. "Tok tok tok, masuk." Menik menghapus air matanya. "Sarapan sudah siap. Apa mau saya bawakan sarapan ke kamar?" tanya Bi Ijah. "Boleh, Bi," jawab Menik pelan. Wanita parubaya itu kembali ke ruang makan dan mengambilkan sarapan untuk majikannya. "Silakan, Bu," ucap Bi Ijah. "Makasih, Bi." Menik melihat sarapan yang dibawakan Bi Ijah dengan tatapan nanar. Wanita parubaya itu memperhatikan majikannya. "Ibu sakit?" tanya Bi Ijah. "Enggak, Bi. Kepalaku sedikit pusing. Mungkin efek benturan di kepalaku kemarin." Bi Ijah menganggukkan kepalanya mengerti. "Apa Bapak tidak sarapan?" tanya Menik lagi. "Minum aja tidak, kopinya masih utuh. Bibi pamit mau beres-beres lagi." Menik hanya melihat makanan yang ada di depannya. Selera makannya hilang dalam sekejap. Dia mencari ponselnya dan ingin menghubungi suaminya, tapi diurungkannya. Tiba-tiba dia rindu akan sosok adiknya yang selalu ada untuknya. Dia menghubungi adiknya, tapi panggilan tidak terhubung. Mungkin Bima sedang kerja. Lebih baik aku menunggu Bima di apartemennya. Menik meletakkan beberapa baju di dalam tas. Dia membawa tasnya dengan susah payah. "Ibu mau kemana?" tanya Bi Ijah. "Kalau Bapak tanya aku kemana, bilang saja ke apartemen Bima," jawab Menik. "Tapi kondisi ibu masih sakit. Luka di tangan dan kaki masih basah. Sebaiknya jangan, Bu. Kalau terjadi sesuatu bagaimana?" Bi Ijah khawatir. "Gak apa-apa, Bi. Sebentar lagi juga sembuh. Luka yang terlihat masih bisa aku rasakan, Bi.
tapi luka di hati ini sangat sulit untuk dilupakan. Menik pergi menggunakan taksi menuju apartemen adiknya. Aku berangkat kerja ya, jaga anak-anak kita. Ingat, jangan keluar rumah. Kalau ada kabar dari pengacara kamu, segera hubungi aku, ucap Ziko. Ya sayang, kamu hati-hati di jalan, ucap Zira. Ziko pergi ke kantornya dengan mengendarai mobilnya sendiri. Biasanya dia pergi dengan asistennya, tapi hari ini mereka mengendarai mobilnya sendiri-sendiri. Karena untuk beberapa hari ini Kevin izin tidak berangkat ke kantor. Setelah bayang mobil suaminya tidak terlihat, Zira melihat rumah Menik yang ada di depannya. Anak-anak lagi tidur, lebih baik aku melihat keadaan Menik. Gumam Zira pelan sambil keluar dari pagar rumahnya. Nona mau kemana? Tanya bodyguardnya. Aku mau ke sana. Zira menunjuk arah rumah Menik. Pria itu mengizinkan majikannya pergi, tapi dia tetap memantau dari jarak jauh. Zira memencet bel rumah Kevin dan Menik. Wanita parubaya keluar dari dalam rumah. Ibu Zira, ucap Diijah. Menik lagi ngapain? Tanya Zira. Ibu Menik baru beberapa menit yang lalu pergi, jawab Diijah. Apa dia sudah sembuh sampai harus pergi ke rumah sakit? Tanya Zira lagi. Belum, Bu Menik bukan ke rumah sakit, tapi pergi ke tempat adiknya, jelas Diijah. Zira mengerutkan dahinya. Di pikirannya telah terjadi sesuatu antara Menik dengan Kevin. Makasih, Bi. Zira kembali ke rumahnya. Di dalam rumahnya, dia memikirkan masalah yang dihadapi Menik dan Kevin. Ini semua hanya salah paham. Suamiku harus memberitahukan semuanya sama Kevin. Gumam Zira hendak menghubungi suaminya sambil melihat jam di dinding. Sebaiknya 1 jam lagi aku menghubunginya. Kalau sekarang dia masih menyetir, gumam Zira lagi. Kevin memarkirkan mobilnya. Di lobi rumah sakit, dia berpapasan dengan Jasmine. Kevin, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Jasmine. Jessie baru mengalami kecelakaan, jawab Kevin. Oh Tuhan, kapan kejadiannya? Kenapa kamu tidak mengabariku? Dokter Jasmine memberikan pertanyaan beruntun kepada mantannya. Aku bingung, Jas. Kejadiannya membuatku dan Mama syok. Jessie kemarin baru selesai melakukan operasi. Jelas Kevin sedih. Aku paham. Ayo kita ke ruangannya. Ajak Dokter Jasmine. Kamu tidak ada praktek? Tanya Kevin. Praktek masih setengah jam lagi. Ayo cepat. Dokter Jasmine menarik lengan temannya. Mereka jalan beriringan menuju ruang rawat inap. Dokter blasteran itu melirik ke arah Kevin. Dia memperhatikan raut wajah pria yang pernah disukainya. Vin, Menik mana? Tanya Jasmine. Ada di rumah, jawab Kevin. Kenapa tidak diajak ke sini? Tanya Dokter Jasmine lagi. Dia sedang tidak enak badan, jawab Kevin asal. Mereka berhenti pada salah satu pintu kamar yang berwarna putih. Kevin dan Jasmine masuk bersamaan ke dalam ruangan itu. Jasmine, ucap Nyonya Paula senang. Aku turut prihatin atas musibah yang dialami Jessie, ucap Jasmine. Terima kasih sayang. Vin, mana Manek? Tanya Nyonya Paula. Menik ma, bukan Manek. Kevin membetulkan ucapan mamanya. Sudahlah, mana Ros? Tanya Nyonya Paula lagi. Istriku sedang sakit ma, ucap Kevin bohong. Bersambung. Episode 12. Menik tiba di apartemen adiknya. Dia masih menyimpan kunci apartemen mereka. Menik masuk ke dalam apartemen itu dan membaringkan tubuhnya di kamar yang dulu. Air matanya kembali mengalir ketika mengingat ucapan suaminya. Bima membuka pintu apartemennya dan melihat ada flat shoes wanita di rak sepatunya. Dia tahu kalau kakaknya yang datang. Kakak, where are you?
teriak Bima sambil berjalan menuju kamar kakaknya. Mendengar suara adiknya, Menik langsung buru-buru mengusap air matanya. "Aha, ketemu," ucap Bima sambil membuka pintu kamar kakaknya. Bima kaget melihat tangan dan kaki kakaknya luka dan lecet. "Kakak kenapa?" Bima khawatir dan mendekati kakaknya. "Kemarin kakak diserempet mobil," ucap Menik. "Kenapa bisa? Apa Kak Kevin sudah tahu tentang ini?" tanya Bima. "Belum. Kak Kevin sedang pergi keluar kota. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana." Menik berbohong. Dia khawatir akan kemarahan Bima jika mengetahui kalau Kevin telah membuatnya menangis. "Aku akan mengabari Kak Kevin, biar dia kembali ke sini," ucap Bima sambil mengambil ponselnya. "Jangan, Bim. Kak Kevin lagi sibuk, jangan ganggu dia. Izinkan kakak tidur beberapa hari di sini," ucap Menik. "Ini apartemen kakak juga. Kapanpun kakak rindu sama aku, bisa balik datang ke sini," ucap Bima. Adik kakak yang ganteng." Menik memeluk adiknya. Ziko baru sampai di gedung Raharsya Group dan langsung menuju ke ruangannya. Koko mengantarkan beberapa berkas yang harus ditandatangani bosnya. Setelah menandatangani semua berkas, Ziko mengembalikan kepada sekretarisnya. "Apa sudah semuanya?" tanya Ziko. "Sudah, Bos," jawab Koko. "Ya sudah, keluar," usir Ziko. Bos, boleh saya mengatakan sesuatu?" ucap Koko pelan. "Ya, silahkan." "Besok malam minggu, boleh saya membawa Zelin keluar?" tanya Koko pelan. "Apa?" Ziko teriak. Koko kaget sambil mundur beberapa langkah. "Tidak boleh. Kamu hanya boleh malam minggu dengan Zelin via video call," ucap Ziko tegas. Koko menundukkan kepalanya. Dia dan Zelin sudah resmi menjadi sepasang kekasih, tetapi mereka tidak pernah bertemu. Mereka seperti pacaran lintas benua, karena ancaman dari Ziko yang membuatnya tidak berani mengajak Zelin bertemu. Tapi hari ini dia memberanikan diri untuk meminta izin ke calon kakak iparnya, dan hasilnya nihil. Koko melangkahkan kakinya keluar ruangan. Ziko kembali memanggilnya. "Ya, Bos," ucap Koko dengan wajah sendu. "Aku izinkan kalian bertemu." "Serius, Bos?" ucap Koko kurang yakin. "Apa aku terlihat sedang bercanda?" ucap Ziko tegas. Koko diam dan masih mendengarkan ucapan bosnya. "Aku izinkan kamu kencan dengan adikku, tapi dengan syarat." Koko langsung menghela nafasnya. Dia sudah tidak tertarik dengan adanya persyaratan dari bosnya. "Kamu hanya boleh membawa Zelin kencan ke rumahku. Ke tempat lain tidak boleh. Apa kamu paham?" ucap Ziko tegas. "Paham, Bos," jawab Koko tegas. Sebenarnya dia malas jika harus kencan di rumah Ziko. Itu sama saja dia tidak kencan tapi berkunjung. Tapi Koko tidak ada keberanian membantah. Dia hanya mengiyakan saja. Koko keluar dari ruangan dan kembali ke meja kerjanya. Ada suara telepon yang berdering. "Ya, halo? Apa? Baik, akan aku kabari sama bos Ziko." Koko meletakkan gagang telepon ke tempat semula. Dia langsung berlari masuk ke ruangan bosnya. "Hei, di mana sopan santunmu, ha?" Ziko marah. "Maaf, Bos. Kamu tidak bisa mengetuk pintu dulu?" bentak Ziko marah. "Maaf, Bos. Ada seseorang di lobi sedang marah-marah. Dia mau bertemu dengan Anda," jelas Koko. "Siapa?" tanya Ziko lagi. "Tidak tahu," jawab Koko singkat. Ziko langsung beranjak dari tempat duduknya dan melangkahkan kakinya menuju lobi diikuti Koko dari belakang. Di lobi, "Ziko, keluar kamu! Jangan jadi banci kaleng!" teriak seseorang. "Maaf, Pak, Anda tidak diizinkan masuk dan buat kebisingan di gedung ini," ucap kepala security tegas. "Diam kamu! Kamu tidak berhak bicara di sini." Karyawan dan karyawati mengerumuni lobi. Mereka penasaran dengan pria itu.
Ziko sampai di lobi bersama dengan Koko. "Ada apa ini?" tanya Ziko dengan suara cukup nyaring. Pria yang berteriak tadi langsung menoleh ke arah yang punya suara. Semua yang ada di lobi menoleh ke arah Ziko. "Kamu?" ucap Ziko marah. "Kenapa? Kaget? Sungguh kejam, dirimu tidak mengizinkanku masuk ke dalam gedung ini," ucap Langit. "Security, bawa pria ini keluar dari gedung ini," teriak Ziko. Semua security memegang tangan Langit dan mencoba membawa pria itu keluar dari gedung. "Tenang Ziko, aku bisa keluar sendiri. Aku hanya mau mengatakan satu hal sama kamu," ucap Langit. "Tidak perlu kamu mengatakan apapun kepadaku, karena aku tidak akan mau memperdulikanmu." "Security, bawa keluar pria ini," titah Ziko lagi. Security menarik tangan Langit dengan paksa. "Kalian harus dengar semuanya, bahwa bos kalian ini tidak ada apa-apanya tanpa istrinya. Semua kesuksesan ini karena ada campur tangan istrinya. Jangan terlalu memujanya, karena dia hanyalah sampah," ucap Langit kencang. "Kurang ajar." Ziko mendaratkan satu pukulan di wajah Langit. "Lihat, dia hanya seorang pecundang yang memanfaatkan kekayaan istrinya," teriak Langit lagi. Ziko mendaratkan pukulan lagi ke wajah Langit. "Aku pastikan kamu dan keluargamu tidak mendapatkan apapun dari Zira. Camkan itu," ucap Ziko sambil memegang kerah ke meja Langit. "Aku beritahu satu hal sama kamu. Kecelakaan yang dialami adik asistenmu dan istrinya semua rencana kami. Teror akan terus berlanjut. Hati-hati dengan nyawa keluargamu dan orang terdekatmu, termasuk semua pekerjamu," bisik Langit. "Apa? Bawa keluar pria brengsek ini," ucap Ziko marah. Langit tertawa senang sambil ditarik security keluar gedung. Semua karyawan berbisik-bisik. Mereka memikirkan semua ucapan Langit. "Bubar! Apa kalian mau aku usir seperti pria tadi?" ucap Ziko marah. Semua karyawan pada lari terbirit-birit takut akan kemarahan Ziko. Langit sudah keluar dari gedung itu dan kembali ke dalam mobilnya. "Bagaimana rencana kita?" tanya Amran. "Sepertinya semua karyawan percaya dengan omonganku. Aku berhasil memancing emosinya. Tapi aku babak belur, Eyang," ucap Langit. "Tenang cucuku, yang penting rencana kita berhasil. Kita jatuhkan harkat dan martabatnya Ziko di depan semua pekerjanya. Apa kamu sudah memberitahukan tentang kecelakaan itu?" ucap Amran. "Sudah, Eyang," jawab Langit. "Bagus. Kita buat mereka ketakutan." "Selanjutnya apa, Eyang?" tanya Pelangi. "Selanjutnya tugas kamu, mendekati istrinya Kevin. Pengaruhi istrinya Kevin untuk menjaga jarak dengan keluarga Ziko. Kalau perlu, kita buat mereka saling bertengkar dan bermusuhan. Setelah itu, kita tinggal mengatasi Zira dan keluarganya," jelas Amran. Mereka berdiskusi untuk rencana selanjutnya. Ziko melampiaskan amarahnya di dalam ruangannya. Koko tidak berani bertanya tentang perihal yang dikatakan pria tadi. Bersambung. Episode 13. "Ah, kurang ajar," teriak Ziko sambil memukul meja kerjanya. Di tengah kemarahan Ziko, ponselnya berdering. Ada nama istrinya di layar ponselnya. Dia menjawab panggilan tersebut. "Halo sayang, apa kamu sibuk?" tanya Zira. "Mau apa?" ucap Ziko ketus. "Kamu kenapa sih?" "Aku itu hanya ingin memberitahukan sama kamu kalau Menik dan Kevin masih bertengkar. Sebaiknya kamu mengatakan masalah kecelakaan yang dialami Menik," jelas Zira. "Aku lagi marah, jadi jangan hubungi aku." Ziko menutup panggilan istrinya. Koko yang berada di depan pintu mendengar percakapan itu. Dia memilih untuk keluar ruangan. Khawatir akan menjadi pelampiasan amarah bosnya. Di kediaman Zira. Zira bingung dengan sikap suaminya yang tiba-tiba berbicara ketus dan marah sama dirinya. Dia kenapa sih?
Tadi pagi sepertinya tidak ada masalah. Kami baik-baik saja. Apa ada masalah di kantornya? Lebih baik aku segera menghubungi Koko. Mungkin dia tahu. Gumam Zira. Zira mengambil ponselnya dan langsung menghubungi sekretaris suaminya. Panggilan terhubung. Koko bingung harus menjawab atau menolak panggilan itu. Kalau aku tolak, pasti Nona Zira marah. Lebih baik aku biarkan saja. Gumam Koko. Si Koko kemana sih? Gerutu Zira dan mencoba menghubungi kembali nomor ponsel Koko. Dan lagi-lagi pria itu tidak menjawab panggilan dari istri bosnya. Akhirnya Nona Zira berhenti menghubungiku. Gumam Koko lega. Telepon yang ada di mejanya berdering. Dia langsung menjawab. Ya halo, dengan Koko di sini, sahut Koko. Selamat pagi Koko, ada panggilan untuk kamu di line 1, ucap resepsionis. Terima kasih, Koko menekan tombol line 1. Dengan Koko di sini, sahut Koko. Koko, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Teriak Zira. Koko menjauhkan gagang telepon. Koko, kamu masih hidup tidak? Ucap Zira dari ujung ponselnya. Saya setengah matang, Nona, ucap Koko takut. Telur kali setengah matang. Jawab aku, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Teriak Zira lagi. Aduh Nona, kenapa volume suara Anda melebihi speaker di angkot? Ejek Koko, bukan speaker angkot, tapi melebihi suara toa. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku akan menghubungi ponsel kamu. Awas kok tidak dijawab. Ancam Zira. Kemudian panggilan terputus. Aduh, pasti Nona Zira mau menanyakan tentang suaminya. Aku harus jawab apa? Gumam Koko bingung. Ponsel Koko kembali berdering. Dia langsung menjawab panggilan masuk itu. Iya Nona, sahut Koko pelan. Apa di kantor sedang ada masalah? Tanya Zira langsung. Nggak ada, jawab Koko gugup. Zira merasa curiga dengan ucapan Koko yang rada terbata-bata. Koko? Teriak Zira. Copot. Koko latah dan ponselnya hampir lepas dari genggamannya. Nona, kenapa Anda selalu berteriak? Gerutu Koko. Aku mau tanya sekali lagi sama kamu. Apa telah terjadi sesuatu di kantor? Tanya Zira lagi. Iya Nona, jawab Koko singkat. Ceritakan kepadaku, ucap Zira. Tadi ada seorang pria datang ke kantor. Dia membuat kebisingan di lobi. Apa yang dilakukannya sampai Ziko bisa sangat marah? Tanya Zira lagi. Dia menghina bos Ziko, ucap Koko pelan. Seperti... Tanya Zira lagi. Pria itu mengatakan kalau kesuksesan yang diraih Tuan Muda karena ada campur tangan Anda. Dan dia juga bilang kalau Tuan Muda hanya sampah. Jelas Koko pelan. Apa? Siapa orang itu? Tanya Zira penasaran. Saya belum pernah melihatnya. Badannya tinggi besar seperti Tuan Muda. Ucap Koko lagi. Apa semua karyawan mendengar ucapan pria itu? Tanya Zira lagi. Iya, semua karyawan mendengarkannya. Ya ampun, pantas Ziko marah. Harga dirinya sudah diinjak-injak. Tanya sama resepsionis siapa pria itu, pasti dia ada dalam daftar tamu. Beri kabar kepadaku secepatnya, ucap Zira. Baik Nona, ucap Koko, kemudian panggilan terputus. Koko menghubungi resepsionis dan menanyakan perihal tentang pria yang telah membuat onar di lobi perusahaan. Setelah mendapatkan nama dan nomor ponsel pria itu, dia memberikan info itu ke Zira melalui pesan singkat. Namanya Langit, nomor ponsel _2 Malu. Zira menerima pesan dari Koko dan langsung membuka ponselnya. Ketika membaca nama Langit, dia langsung emosi. Tapi ketika membaca nomor ponsel itu, Zira mengerutkan dahinya. Zira menghubungi Koko kembali. Ya Nona, jawab Koko. Kamu mau main kode-kodean sama aku? Gerutu Zira. Hehehe, enggak Nona. Saya mau mencairkan suasana saja. Titi itu 33, 2, 5, 10. Jelas Koko. Tinggal sebut angkanya saja repot banget. Kalau dekat aku jambak kamu kok.
Hahaha, jangan marah Nona, kita kan friend chicken. Ucap Koko. Ayam dong. Bukan ayam, tapi teman, jelas Koko. Kalau teman bukan fried, tapi friend. Ucap Zira memperbaiki kalimat Koko. Setelah itu panggilan terputus. Zira merasa geram dengan sikap sepupunya yang telah menjatuhkan harga diri suaminya. Dia menghubungi nomor yang diberikan Koko. Panggilan terhubung. Halo, sahut suara pria di ujung sana. Langit, ucap Zira. Iya, kamu siapa? Tanya Langit. Aku Zira, jawab Zira. Ahaha, akhirnya sepupuku menghubungiku juga. Kenapa kamu menghubungiku? Tanya Langit. Aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kamu mempermalukan suamiku di depan semua karyawannya, hah? Ucap Zira marah. Ahaha, kenapa? Apa suami kamu yang banci itu baru mengadu kepada istrinya? Ejek Langit. Hei, jaga mulutmu. Suamiku pria sejati, kamu yang banci, beraninya bermain licik. Ucap Zira marah. Zira, sampai segitunya kamu membela suamimu itu. Dia itu hanya menumpang hidup sama kamu. Sampai kapan kamu sadar, huh? Ucap Langit. Diam kamu. Asal kamu tahu, suamiku lebih kaya dibandingkan aku. Ucap Zira membela suaminya. Hahaha, mungkin dulu iya, tapi bayang-bayang kamu selalu ada di setiap kesuksesan suami kamu. Mau kamu apa? Seru Zira marah. Mau kami hanya satu, yaitu seluruh harta Amrin. Ucap Langit tegas. Haha, jangan mimpi. Sebenarnya aku ingin menyerahkan perusahaan di Belgia untuk kalian, tapi sepertinya batal. Jangan harap dapat apapun dariku. Tut, panggilan terputus. Langit marah, dia membanting semua perabotan yang ada di kamarnya. Amran dan Pelangi datang ke kamarnya. Langit, tenang. Ada apa? Ceritakan sama Eyang, apa yang terjadi? Ucap pria tua itu. Zira baru menghubungiku. Dia membela mati-matian suaminya. Sepertinya akan susah merebut harta Amrin. Ucap Langit kesal. Tenang Langit. Masih banyak cara untuk menghancurkan mereka. Pertama, kita buat rumah tangga mereka goyang. Kemudian, kita buat Kevin dan Ziko bertengkar. Eyang yakin, dengan seperti itu, Zira bisa kita kuasai. Jelas Amran. Zira menghubungi pengacaranya dan membatalkan semua rencananya tentang pemberian perusahaan yang ada di Belgia. Dia menjelaskan semua alasannya. Pihak pengacara hanya sebagai perantara untuk keduanya. Tapi dia tetap mengikuti kemauan yang mempunyai hak penuh atas harta Amrin. Kevin kembali ke rumahnya. Awalnya dia tidak ingin pulang, tapi dalam lubuk hatinya ada rasa rindu akan sosok istrinya. Mungkin dengan melihatnya saja aku sudah tenang, gumam Kevin sambil membuka pintu rumahnya. Bapak udah pulang, ucap Bi Ijah. Iya Bi, mana istriku? Tanya Kevin. Ibu pergi Pak. Apa? Pergi kemana? Tanya Kevin. Ke apartemen adiknya, jawab Bi Ijah. Kurang ajar, ke rumah sakit tidak mau, ke apartemen adiknya bisa. Gerutu Kevin marah. Bersambung. Episode 14. Bi Ijah bingung dengan sikap majikannya. Maaf Pak, apa Bapak belum tahu kalau Ibu sedang sakit? Ucap Bi Ijah pelan. Kevin langsung menolehkan kepalanya cepat. Sakit? Ucap Kevin bingung. Bapak nggak tahu? Apa Ibu tidak mengatakan kalau beliau baru mengalami kecelakaan? Jelas Bi Ijah. Apa? Kapan Bi? Kenapa dia tidak memberitahukanku? Ucap Kevin panik. Mungkin Ibu tidak mau menambah pikiran Bapak, jawab Bi Ijah. Kevin kesal dengan dirinya sendiri. Berkali-kali dia meremas rambutnya. Bi Ijah menceritakan tentang kecelakaan yang dialami majikannya. Kevin merasa bersalah dengan sikapnya yang kasar dan tidak mau mendengar penjelasan istrinya. Ibu tadi bawa tas, sepertinya mau nginap di sana, ucap Bi Ijah. Mendengar semua penjelasan dari pembantunya, Kevin langsung keluar dari rumahnya. Dia berniat menyusul istrinya di apartemen Bima. Selama perjalanan, hatinya merasa bersalah atas sikapnya.
"Meni, maafkan suamimu ini," gerutu Kevin sambil memukul setir mobil berkali-kali. Di apartemen adiknya, Meni diperlakukan secara khusus oleh adiknya. Bima mencurahkan perhatiannya kepada Meni. "Makan yang banyak dan habiskan jus ini," ucap Bima menyerahkan makanan dan minuman untuk kakaknya. Pintu bel apartemen berbunyi. "Apa kamu sedang menunggu seseorang?" tanya Meni. Bima melihat jam di dinding. "Tidak, Kak. Jam segini dia masih kerja. Aku akan buka pintu. Kakak lanjutkan saja makannya." Bima meninggalkan Meni di dalam kamarnya. "Kak Kevin, jam berapa kakak pulang?" tanya Bima. Kevin tidak menjawab. Dia malah mengajukan pertanyaan balik ke adik iparnya. "Mana Meni?" tanya Kevin. "Ada di dalam kamarnya." "Aku harap kakak bertenang," ucap Bima. Kevin langsung masuk ke dalam apartemen itu menuju kamar istrinya dulu. Dia melihat istrinya sedang memperhatikan makanannya. "Meni sayang," ucap Kevin sambil langsung memeluk Meni. "Kamu?" Meni bingung. "Kenapa kamu gak bilang kalau kamu mengalami kecelakaan?" ucap Kevin masih memeluk istrinya. Bima menutup pintu kamar kakaknya, memberikan privasi untuk sepasang suami istri itu. "Bagaimana aku mau memberitahukan kepadamu kalau kamu sudah menghina dan memarahiku lebih dulu?" ucap Meni sambil berurai air mata. "Iya, Ni, aku tahu semua salahku. Aku tidak memberikan kesempatan sama kamu untuk menjelaskan duduk persoalannya," ucap Kevin sambil mengusap air mata istrinya. "Kamu jahat. Kata-kata kamu sangat membuatku terluka," ucap Meni masih menangis. "Maafkan suamimu ini, Ni. Aku akui semua ini karena kesalahanku. Maukah kamu menerima permintaan maaf dari suamimu ini?" ucap Kevin memohon. "Aku bukanlah istri yang sempurna. Setiap orang pasti tidak luput dari dosa dan salah. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkanmu lebih dulu," ucap Meni sambil berurai air mata. "Terima kasih sayang," ucap Kevin sambil memeluk dan mengecup istrinya. "Habiskan makanan kamu, setelah itu kita pulang," ajak Kevin. Meni menganggukkan kepalanya. Hatinya sudah merasa lega, masalah rumah tangganya sudah selesai. Ziko kembali ke rumahnya lebih awal. Dia rindu akan sosok ketiga bayi kembarnya. "Kamu sudah pulang?" tanya Zira. Ziko tidak menjawab. Dia langsung berlalu meninggalkan Zira yang masih berdiri di dekat pintu rumah. "Hai anak papa," ucap Ziko sambil melihat ketiga bayinya yang ada di dalam box bayi. "Aku mau bicara," ucap Zira. Ziko melangkahkan kaki ke kamarnya diikuti Zira dari belakang. "Mau apa?" ucap Ziko ketus. "Kenapa kamu mematikan panggilanku? Apa karena langit?" ucap Zira langsung. "Iya, aku kesal sama dia. Karena dia telah mempermalukanku di depan semua karyawanku," ucap Ziko marah. "Lalu, kenapa kamu melampiaskan kemarahan kamu sama aku?" tanya Zira. "Karena dia saudara kamu," seru Ziko ketus. "Iya, memang dia saudaraku. Apa semua kesalahannya dilempahkan ke aku?" jawab Zira ketus. "Aku tidak mau bertengkar sama kamu. Tapi perlu kamu tahu, pelan-pelan akan aku kembalikan semua modal yang kamu berikan kepadaku," ucap Ziko. "Maksud kamu apa? Aku tidak pernah mengungkit semua pemberianku kepada perusahaan kamu," ucap Zira marah. "Kamu memang tidak mengungkit, tapi keluarga kamu yang mempermasalahkan ini semua," ucap Ziko kesal. "Ziko, ini rencana mereka untuk merusak rumah tangga kita," ucap Zira. Sudahlah. "Aku tetap akan mengembalikan modal kamu," ucap Ziko ketus. Zira kesal dengan sikap suaminya yang tidak bisa diajak berunding. Rencana licik keluarga Amran untuk merusak rumah tangga Zira sudah dimulai. Sebagai istri, dia paham dengan kondisi psikis suaminya yang telah dipermalukan di depan orang banyak. Dia tidak akan berdebat tentang masalah ini. Menurutnya, lebih baik dia tetap menjaga keutuhan rumah tangganya tanpa memberikan kesempatan bagi keluarga Amran untuk masuk lebih dalam. Kevin membawa kembali istrinya ke rumahnya. Selama perjalanan, dia selalu meminta maaf sama istrinya. "Sudahlah sayang, aku sudah memaafkan kamu.
tidak perlu dibahas lagi, ucap Menik sambil mengelus lengan suaminya. Kamu memang cintaku, istri yang pengertian dan pemaaf. Aku semakin cinta sama kamu, ucap Kevin. Kevin fokus mengendarai mobilnya. Dia teringat sesuatu. Sayang, pada saat kamu kecelakaan, siapa yang membawa kamu ke rumah sakit? Tanya Kevin. Supir taksi yang membawaku ke rumah sakit. Aku bertemu tuan muda di depan pintu IGD, jelas Menik. Tapi kenapa tuan muda tidak mengatakan kepadaku tentang kecelakaan kamu? Ucap Kevin bingung. Mungkin tuan muda tidak ingin menambah pikiran kamu, jawab Menik. Tapi seharusnya tidak boleh seperti itu, gerutu Kevin. Mereka sudah sampai di kediamannya. Kevin membawa istrinya untuk berbaring di kamar. Istirahat dulu, aku mau ke rumah tuan muda dulu, ucap Kevin. Iya, sahut Menik. Kevin mengetuk pintu rumah majikannya. Bi Inah membukakan pintu rumah majikannya. Tuan muda ada? Tanya Kevin. Ada sebentar, ucap Bi Inah. Kevin duduk di kursi tamu. Tidak berapa lama Ziko datang menghampirinya. Kevin, bagaimana keadaan Jessie? Tanya Ziko. Tuan, saya datang ke sini mau bertanya sama Anda. Apa Anda tahu tentang kecelakaan yang dialami Menik? Tanya Kevin ketus. Pada saat itu, aku sedang menunggu Zira di depan pintu IGD. Tidak sengaja melihat ada taksi yang berhenti sambil membawa seorang wanita. Dan ternyata itu istri kamu. Jelas Ziko. Tapi kenapa Anda tidak mengatakan kepada saya? Ucap Kevin marah. Aku tidak tega mengatakan kepada kamu. Lihat wajahmu yang stres, jadi aku pikir untuk menunggu sampai kamu tidak stres. Jelas Ziko tenang. Apa yang Anda lakukan salah, karena Anda, saya dan istri saya bertengkar, ucap Kevin sambil menuding wajah bosnya. Zira mendengar ada kebisingan di luar. Dia keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu. Kevin, jaga sikapmu, ucap Ziko marah. Ada apa ini? Tanya Zira bingung. Suami Anda tidak mau mengatakan kepada saya tentang kecelakaan yang dialami Menik. Jawab Kevin ketus. Vin, suamiku bukan tidak mau mengatakan kepada kamu, tapi dia melihat waktu yang tepat, jelas Zira. Kalian berdua sama saja. Mulai hari ini saya keluar dari Raharsya Group. Karena kalian rumah tangga saya hampir rusak. Ucap Kevin ketus sambil keluar dari rumah bosnya. Bersambung. Episode 15. Kevin, tunggu! Teriak Zira. Biarkan dia pergi dan menjauh dari kehidupan kita, ucap Ziko sambil berlalu meninggalkan istrinya menuju ruang kerja. Zira mengikuti suaminya dari belakang. Tapi kenapa? Kalian sudah dekat cukup lama. Jangan gara-gara salah paham hubungan kalian rusak, ucap Zira. Lebih baik dia dan keluarganya menjauh demi keselamatan semua anggota keluarganya, ucap Ziko ketus. Maksud kamu apa? Tanya Zira bingung. Akan aku jelaskan semuanya sama kamu. Kecelakaan yang dialami Jessie dan Menik bukan kecelakaan biasa. Mereka sengaja ditabrak oleh keluarga Amran, jelas Ziko. Zira langsung terduduk. Ucapan suaminya seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin keluargaku jadi pembunuh berdarah dingin? Ucap Zira sedih. Awalnya aku memikirkan kalau kecelakaan yang dialami keluarga Kevin murni kecelakaan biasa. Tapi setelah mendengarkan langsung dari langit, aku yakin kalau kecelakaan itu benar-benar ulah mereka. Jelas Ziko. Zira memijat dahinya. Masalah harta belum selesai ditambah masalah teror meneror. Lebih baik Kevin tidak menjalin hubungan lagi dengan kita, ucap Ziko. Iya, kamu benar. Kevin pasti tambah membenci kita jika dia tahu kecelakaan yang dialami keluarganya karena ada hubungannya dengan Amran. Zira mendekati suaminya yang terlihat stres. Demi keselamatan keluarga Raharsya, lebih baik kita berpisah, ucap Zira. Apa? Ziko kaget. Tok tok tok. Pintu ruang kerja diketuk. Zira buru-buru membuka pintu. Salah seorang baby sister berdiri di depan pintu. Zira mengerutkan dahinya.
"Nia, ada apa?" tanya Zira. "Si kembar rewel, sepertinya mereka haus," lapor baby sister. Zira keluar dari ruang kerja, Ziko mengikutinya. "Sayang mama, kenapa sayang haus ya?" ucap Zira pada ketiga bayinya. Zira menyusui bayinya dengan penuh ketelatenan dibantu baby sisternya. Di tempat lain di apartemen Amran, pria sepuh itu mendapat pesan yang berisi, Kevin sudah keluar dari rahasia grup dan kabar baiknya Zira dan Ziko akan berpisah. Hahaha. Amran tertawa senang. Cucunya sedang berada di ruangan berbeda. Ketika mendengar suara Amran tertawa, Langit dan Pelangi langsung berlari masuk ke dalam kamar eyangnya. Mereka khawatir telah terjadi sesuatu dengan pria sepuh itu. "Eyang kenapa?" tanya Pelangi. "Eyang lagi senang, hahaha," ucap Amran sambil tertawa. "Ceritakan pada kami, kenapa Eyang bisa sebahagia ini?" tanya Langit. "Baiklah, Eyang akan memberikan kabar baik untuk kalian. Kevin dan Ziko sudah menjauh." Pelangi dan Langit tersenyum senang. "Dan kabar baiknya lagi, Zira dan Ziko akan segera berpisah." Hahaha, ucap Amran sambil tertawa. "Eyang, aku senang. Sebentar lagi harta keluarga Amrin jadi milik kita," ucap Pelangi. Langit memperhatikan wajah eyangnya yang sedikit berubah. "Eyang, ada apa?" tanya Langit. Amran menghela nafasnya yang berat. "Eyang akan menceritakan kenapa Eyang sangat menginginkan harta Amrin," ucap Amran. Langit dan Pelangi saling pandang. Kisah ini yang sudah lama ingin didengar mereka. Flashback on. Puluhan tahun yang lalu lahirlah bayi kembar dua yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka merupakan anak dari pasangan Mahesa dan Nadine. Bayi kembar itu diberi nama untuk yang sulung Mahesa Rakarna Amrin dan yang bungsu Mahesa Rajasa Amran. Pertumbuhan bayi kembar itu sama halnya dengan bayi pada umumnya. Tapi pada saat usia 1 tahun, si bungsu sering sakit-sakitan. Dari sakit demam, diare, asma, dan yang lainnya. Sakit itu bukan hanya sekali setiap bulan. Si bungsu selalu sakit dan berulang terus. Amran sedari kecil sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Dia sudah menjadi langganan tetap untuk rumah sakit itu. Sebagai ibu, Nadine tidak siap jika anaknya selalu ditusuk jarum infus. Akhirnya keluarga besar berembuk untuk kesembuhan Amran. Keputusan diambil, Amran harus dipisahkan dari Amrin dan menjalani perobatan di luar negeri. Setelah usia 5 tahun, Amran kembali lagi ke keluarganya. Awal mulanya dia senang jika ternyata dia mempunyai saudara kembar. Lama-lama ada rasa cemburu dalam dirinya ketika orang tuanya selalu mengutamakan Amrin. Seperti halnya dalam hal olahraga, Amran selalu dilarang orang tuanya untuk ikut terlibat dalam kegiatan itu, dengan alasan semua demi kesehatannya. Maksud orang tuanya baik, tapi Amran mengartikan salah. Dia jadi anak yang pemurung, tidak boleh keluar rumah, bahkan khusus untuk pendidikan, Amran dipanggilkan guru untuk mengajarinya. Setelah dewasa, Amran memaksa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. "Mami tidak setuju," ucap Nadine. "Aku tidak minta persetujuan Mami," ucap Amran ketus. "Sayang, Mami khawatir kamu sakit," ucap Nadine. "Kenapa Mami selalu berpikiran kalau aku akan sakit? Apa Mami dan Papi pernah berpikir kalau tindakan kalian membuatku seperti mayat hidup yang tidak bisa bergerak kemanapun?" ucap Amran marah. Sebagai saudara kembar, Amrin merasa kasihan dengan kembarannya. "Mami, Papi, izinkan kami melanjutkan pendidikan di luar negeri," ucap Amrin. "Tapi," ucap maminya khawatir. "Aku akan menjaga Amran di sana," ucap Amrin. Akhirnya orang tuanya mengizinkan anak kembarnya melanjutkan pendidikan di luar negeri. Mereka mengambil jurusan yang berbeda. Amran mengambil jurusan teknik dan Amrin mengambil jurusan bisnis internasional. Masa pendidikan mereka sudah masuk tahun kedua. Kondisi Amran tidak mengkhawatirkan keluarganya.
dia dapat mengikuti pendidikannya di luar negeri. Sebagai anak kembar, mereka mempunyai wajah dan postur tubuh yang sama. Hampir semua orang bingung membedakan keduanya. "Kak Amrin?" tanya seorang gadis. Amran yang sedang duduk di taman kampus bingung, karena di depannya hadir seorang gadis cantik jelita. Dia melihat sekelilingnya mencari keberadaan saudara kembarnya. "Amran apa Amrin?" tanya gadis itu kembali. Karena Amran tidak menjawab, gadis itu beranjak pergi. "Saya Amrin," teriak Amran. Gadis itu kembali mendekati Amran. Dia percaya jika pria di depannya benar-benar Amrin. "Kenalkan, namaku Aiza Bahira Adnan," ucap gadis itu sambil mengulurkan tangannya ke hadapan Amran. "Aku Amran, Amrin," ucap Amran gugup. Gadis itu menjelaskan maksud tujuannya mencari Amrin, yaitu untuk mewawancarai pria itu. Karena Amrin masuk dalam kategori pelajar terpintar untuk jurusannya. Dan Aiza ingin mencari informasi dari narasumber aslinya, yang mana hasilnya akan diikutsertakannya dalam lomba majalah kampus. Amran bersikap layaknya sebagai Amrin. Dia menjelaskan apapun yang dia tahu. Wawancara terus berlanjut sampai seminggu. Karena seringnya bertemu, Amran jatuh hati pada gadis itu. Akhirnya semua data yang dikumpulkan Aiza selesai semua. Dia menyertakan tulisannya untuk perlombaan majalah kampus. Dan Aiza keluar sebagai pemenangnya. Amrin bingung karena nama dan fotonya menjadi cover majalah kampus. Aiza mendatangi Amran dan menyatakan terima kasih karena Amran dia bisa menang. Amrin mendatangi gadis yang duduk dengan adiknya. "Apa kamu yang menulis ini?" tanya Amrin. "Iya," jawab Aiza. "Siapa yang mengizinkan kamu menulis namaku di situ?" ucap Amrin ketus. "Tunggu, kamu Amran kan?" tanya gadis itu. "Aku Amrin, dia Amran," ucap Amrin ketus sambil menunjuk saudara kembarnya dengan gerak kepalanya. "Apa?" Gadis itu bingung. Dia kesal dengan Amran karena telah membohonginya. "Terima kasih Amran, karena kamu aku bisa menang. Tapi aku tidak suka dibohongi. Dan untuk kamu Amrin, seharusnya bukan nama kamu yang terpampang di majalah itu, tapi Amran," ucap gadis itu ketus dan berlalu meninggalkan saudara kembar itu. Amrin merasa tertarik dengan sikap pemberani gadis itu. Dia mulai melakukan pendekatan pada gadis itu. Awalnya Aiza benci dengan Amrin karena terkenal angkuh. Tapi karena kegetolannya mendekati gadis itu, lama-lama gadis itu menaruh hati juga sama Amrin. Amran merasa dikhianati oleh keduanya. Karena menurutnya, Aiza seharusnya menjadi kekasihnya. Tapi kenyataannya, Amrin lebih cepat satu langkah dari dirinya. Akhirnya, rasa benci itu muncul. Dia bertekad akan merusak hubungan Amrin dan Aiza. Nyatanya, hubungan mereka lanjut ke jenjang pernikahan. Itu yang membuat Amran merasa harus merusak semua garis keturunan Amrin. Flashback off. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.